Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada dengan NIM 2022-12073 selaku moderator pada presentasi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya semua dan juga Ibu Iza selaku dosen pengampu yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi kami pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Business to Consumer atau B2C. Materi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ila Fauziah dengan NIM 2022-12072, yang kedua yaitu saya sendiri Amrina Rosyada dengan NIM 2022-12073, yang ketiga yaitu Elgi Ramadhani Risti Ayu dengan NIM 2022-12075, yang keempat yaitu Lovlin Gabriela dengan NIM 2022-12077, yang kelima ada Rizky Aprilia Saputri dengan NIM 2022-12083, yang keenam yaitu ada Muhammad Rizal Hanif dengan NIM 2022-12090, dan yang terakhir yaitu Wahidatun Naila dengan NIM 2022-12116. Business to customer. Business to customer adalah proses bisnis di mana penjual atau produsen berhadapan langsung dengan pembeli atau konsumen melalui media website atau platform online. Transaksi bersifat terbuka, bebas, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. B2C merupakan kependekan dari business to customer, yang artinya sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet. Business to customer adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang ataupun jasa, dengan contoh yaitu Tokopedia maupun Shopee. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik dan strategi bisnis to consumer atau B2C. Untuk karakteristik yang pertama yaitu terbuka untuk umum, yang kedua yaitu servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Yang ketiga yaitu servis yang diberikan berdasarkan permintaan. Yang keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau konsumer menggunakan sistem minimal atau berbasis web, dan processing atau bisnis prosedur diletakkan di sisi server. Yang kelima yaitu transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Yang keenam yaitu nilai transaksi yang terjadi relatif kecil. Strateginya yaitu yang pertama, kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua yaitu konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Yang ketiga, kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital mudah. Yang keempat, ketakutan terhadap pencurian informasi seperti info kartu kredit telah tergantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Pada kesimpulan karakteristik dan strategi yang telah dijelaskan tadi, karakteristik utama B2C yaitu adalah penjualan langsung ke konsumen individu, transaksi sederhana dan seringkali impulsif, serta jangkauan pasar yang luas. Strategi utamanya meliputi pemasaran massal dan digital, fokus pada pengalaman pelanggan, dan penyediaan produk berdasarkan permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu ada perkembangan Business to Consumer atau B2C. Pada awal perkembangannya, perusahaan retail tradisional seperti department store belum memainkan peran penting dalam pasar B2C. Website yang mereka miliki hanya berfungsi sebagai media publikasi untuk menarik pelanggan agar datang ke toko fisik. Karena pada saat itu, internet belum mendukung transaksi online secara interaktif. Upaya awal seperti sistem transaksi perbankan online yang dikembangkan oleh AT dan T pada tahun 1984 juga belum berhasil karena keterbatasan infrastruktur. Perkembangan signifikan baru terjadi pada tahun 2000 dengan hadirnya Amazon.com yang menjadi pelopor situs belanja online dan membuka era baru perdagangan elektronik. Sejak itu, banyak situs e-commerce bermunculan dengan prinsip B2C.
Pada tahun 2001, diperkirakan terdapat sekitar 75 juta pengguna internet yang aktif bertransaksi secara online dengan pendapatan global mencapai 53 sampai 238 miliar dolar dan meningkat pesat pada tahun 2004 hingga 428 sampai 2.134 miliar dolar. Saat ini banyak perusahaan retail menggabungkan toko fisik dan platform online atau omnichannel untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Keberhasilan B2C didorong oleh penawaran produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau serta pelayanan konsumen yang baik. Jenis produk yang umumnya sukses di pasar B2C adalah produk yang bermerek terkenal, barang-barang digital seperti e-book, produk kebutuhan sehari-hari, dan barang yang sulit ditemukan di pasar tradisional. Selanjutnya ada aktivitas bisnis dan proses bisnis to customer B2C. Yang pertama ada aktivitas B2C, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada promosi, interaktif dan berbasis komunitas. Dan yang kedua ada ordering, pemesanan dan pembayaran online. Dan yang ketiga ada delivery, pengiriman digital atau fisik. Dan yang terakhir after sales service, layanan pasca pembelian. Dan yang kedua ada proses bisnis B2C, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada who, segmentasi pasar. Dan yang kedua ada what, layanan atau produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga ada how, bagaimana cara kerjanya, kelebihan harga yang murah, dan pilihan yang beragam. Produk bisnis to consumer atau B2C. Produk-produk bisnis to consumer atau B2C dapat terdiri dari produk digital seperti lagu, album, film, program komputer, dan update-nya serta jasa. Selain produk digital, tentu saja terdapat produk fisik. Penjual dapat membuat melalui internet, namun pengiriman harus diatur. Perkembangan perusahaan pengiriman barang secara tidak langsung membantu penjualan e-commerce. Selanjutnya yaitu tantangan utama, pelayanan dan klasifikasi dalam business to consumer atau B2C. Untuk yang tantangan, yang pertama membutuhkan sistem operasi dan aplikasi khusus, membangun privasi dan kepercayaan konsumen, menciptakan ketergantungan dan loyalitas, dan yang terakhir kelengkapan, keragaman, dan ketersediaan barang atau jasa. Untuk pelayanan, yang pertama membuat contoh produk yang dijual beserta informasinya, melakukan transaksi penjualan barang, melakukan transaksi pembayaran barang, melakukan transaksi pengiriman barang, dan membuat berita-berita terbaru tentang produk. Untuk yang terakhir yaitu klasifikasi. Yang pertama, auction store, eBay. Yang kedua, online store, Tokopedia, Shopee. Yang ketiga, online service, Traveloka, AirAsia. Untuk yang keempat, other service, Facebook Marketplace, dan Kaskus. Terima kasih. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian atau kelemahan dari business to consumer. Adapun keuntungannya, yang pertama dapat mempromosikan produk mereka secara luas, yang kedua dapat melayani transaksi selama 24 jam tanpa terganggu waktu libur, yang ketiga dapat langsung berinteraksi dengan customer tanpa perantara, yang keempat dapat meminimalkan cost yang dikeluarkan. Adapun untuk kelemahannya, yang pertama yaitu produk yang dipesan tidak dapat kita lihat secara langsung dan kita teliti atau periksa lebih lanjut. Yang kedua, produk yang kita lihat di website terkadang tidak sesuai seperti aslinya. Maksudnya ada perbedaan bentuk, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.